Sebuah bangsa yang kuat dan berdaya adalah bangsa yang berani dan mampu menaklukkan tantangan-tantangan besar yang dihadapinya. Sejarah kerajaan-kerajaan besar di Nusantara membuktikan bahwa kejayaan dan keberdayaan bisa diraih berkat kukuhnya visi maritim mereka yang mengatasi segala tantangan dan ketidakmungkinan. Bukti-bukti prasejarah yang ditemukan di berbagai pelosok Nusantara menunjukkan bahwa nenek moyang penduduk Nusantara adalah bangsa pelaut dan pengembara. Sejak ribuan tahun lalu, mereka sudah mampu menghadapi gelombang besar, melewati Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita ini kan bangsa orang pendatang. Gelombang pertama ya itu unsur Melanesia, mulai dari Sumatera, Jawa. Kemudian gelombang itu makin ke kanan, terus ke timur, nah datang gelombang kedua ya Austronesia. Jadi kita ini semua asal muasalnya ya orang pelaut. Nah tapi sebagai ya sejak awal abad Masehi kita ini sudah belayar juga. Ya. Ketika peradaban Hindu dan Buddha mulai menyebar di Kepulauan Nusantara, sejumlah kerajaan di Nusantara pun aktif melakukan kegiatan maritim, baik intra-insular ataupun ekstra-insular, hingga ke wilayah Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Salah satu relief di Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-7, misalnya, menunjukkan sebuah gambar perahu besar bercadik, yang diduga telah jamak dipakai para pelaut Nusantara saat itu. Di dalam relief Candi Borobudur kita akan menemukan 10 relief yang menggambarkan perahu. Walaupun ada polemik bahwa perahu-perahu tersebut mungkin bukan perahu orang Borobudur atau Wangsa Sailendra, tapi perahu pedagang-pedagang yang terlibat dalam perdagangan dengan Wangsa Sailendra. Karena Wangsa Sailendra ini berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Sejak dulu, Kepulauan Nusantara merupakan wilayah yang kaya dengan komoditas perdagangan. Geoposisi wilayah Nusantara merupakan posisi silang, di mana terdapat jaringan komunikasi dan transportasi maritim. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya artefak Cina dan India di situs Batu Jaya Karawang, Jawa Barat. Luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini yang terbentang dari Sabang hingga Merauke merupakan refleksi dari perasaan senasib sepenanggungan yang telah lama dialami oleh penduduk Nusantara. Rasa persatuan dan perasaan sebagai bagian dari sebuah bangsa besar ini sudah tertempa berabad-abad, antara lain berkat keberadaan kerajaan-kerajaan maritim besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan Buddha terbesar di Kepulauan Nusantara yang sukses berjaya pada abad ke-7 hingga ke-13 berkat visi maritimnya. Sriwijaya bisa berkembang karena kerajaan itu menguasai jalur dagang vital Selat Malaka. Waktu itu Cina dan India melakukan hubungan budaya dan juga hubungan dagang harus lewat Selat Malaka. Dan yang lewat Selat Malaka itu adalah para niagawan mau tidak mau mampir di pelabuhan Sriwijaya. Sehingga Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan megah di wilayah Indonesia bagian barat. Pengaruhnya juga sama Asia Tenggara, hubungan dagang dengan India dan Cina. Selama masa keemasannya, Sriwijaya menguasai jaringan transportasi dagang, jaringan komoditas, dan jaringan pelabuhan, terutama di sekitar Selat Malaka. Selain itu, pemerintahan kerajaan Sriwijaya juga efektif dan memiliki armada laut yang sangat diperhitungkan. Armada laut Sriwijaya itu sebenarnya ditopang oleh sekelompok perahu-perahu yang tidak terlalu besar, tetapi bercadik. Perahu bercadik itu. Nah, perahu bercadik ini yang kemudian berlayar dari sungai ke sungai, dari seberang menyeberang Selat Malaka. Dan sangat cepat perahu itu. Perahu Sriwijaya yang mengawal Selat Malaka itu lebih kecil dengan cadik yang sangat stabil. Dan sangat ditakuti armada Sriwijaya itu. Catatan sejarah tentang Sriwijaya lebih banyak kita ketahui dari berita-berita Cina. Oh, San Fotsi katanya, kata Cina. Ya.
dan juga dari berita dari India dan juga dari Kamboja. Ya. Bahkan yang disebut Maharaja itu raja di Kamboja, ada berita tentang seorang Maharaja namanya itu Raja Sriwijaya. Berarti mereka sudah ke utara. Kebesaran kerajaan Sriwijaya itu dibuktikan dengan berbagai penemuan prasasti. Di antaranya Kedukan Bukit dan Talang Tuo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka, prasasti Karangbirahi, dan lain-lain. Penemuan berbagai bukti sejarah keberadaan kerajaan Sriwijaya ini tidak hanya menunjukkan kebesaran Sriwijaya, tapi juga jejak kemaritiman kerajaan itu. Jadi pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada dan seperangkat menteri-menterinya itu, Majapahit berada dalam kestabilan yang luar biasa. Pasca berakhirnya kejayaan Sriwijaya, kejayaan maritim spektakuler juga diraih oleh kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Kejayaan maritim Majapahit dengan wilayah kekuasaan hampir menjangkau seluruh wilayah Nusantara dan sebagian wilayah Asia Tenggara ini terutama dicapai semasa kekuasaan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yang sangat terkenal, Gajah Mada. Majapahit jaya karena beberapa perkara. Yang pertama, adanya kestabilan pemerintahan. Jadi pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada dan seperangkat menteri-menterinya itu, Majapahit berada dalam kestabilan yang luar biasa. Yang kedua, adanya aktivitas maritim yang sedang merebak di abad 14 di wilayah Asia Tenggara dan juga wilayah Nusantara. Yang ketiga, adanya pengakuan internasional. Pengakuan internasional dari Asia Tenggara, kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, India dan Cina, itu lebih banyak ke Majapahit. Sejumlah kronik di beberapa wilayah di Asia Tenggara seperti Sukodaya, Thailand, dan Pegu, Myanmar, mencatat kehadiran kapal-kapal dan pelaut-pelaut Jawa sebagai manifestasi kejayaan negara maritim Majapahit yang menjadi pusat dan budaya serta peradaban Nusantara. Dengan kekuatan maritimnya, Majapahit memiliki modal untuk mengkolonisasi, mengekspansi, dan melakukan penetrasi budaya di wilayah-wilayah lain di luar daerah kekuasaannya. Mengapa Majapahit bisa disebut lebih dikenal di wilayah Asia Tenggara dan hampir seluruh pelosok Nusantara? Karena memang zaman sudah berubah dan hubungan antar pulau pada abad 14-15 itu sangat didukung. Banyak etnik yang kemudian melakukan interaksi, melakukan kunjung-mengunjung antara satu pulau dengan pulau lainnya, dan itu agak beda kalau dibandingkan dengan abad 8, abad 9 waktu Sriwijaya masih berjaya ya, masih berdiri. Mungkin pada masa itu jelas demografi belum banyak. Juga kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah kecil di Nusantara juga belum berkembang. Lain dengan abad 14 ketika sudah mulai ramai. Majapahit kemudian mampu menjangkau bahkan sampai ke Aceh sekalipun. Ya, ke Aceh lalu kemudian ke wilayah Sulawesi dan seterusnya itu karena penguasaan mereka terhadap navigasi di samping angkatan perang. Tahun 1336, Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa untuk menyatukan wilayah-wilayah di lingkungan kawasan Nusantara dalam kendali Majapahit. Sejumlah peneliti berpendapat Sumpah Palapa Gajah Mada baru merupakan sebuah tekad yang bukti-bukti realisasinya belum sepenuhnya ditemukan. Namun, lepas dari segala kontroversinya, Sumpah Palapa tetap merefleksikan visi maritim Gajah Mada yang sangat jauh, terutama terkait strategi dan kebijakan dalam memanfaatkan laut sebagai jalur transportasi dan perdagangan, serta sebagai benteng pertahanan wilayah Majapahit. Sumpah Palapa ini kan sampai sekarang juga menjadi bahan perbincangan yang
tidak menemukan kesimpulan yang mutlak. Ada yang semua orang lebih menafsirkan bahwa Sumpah Palapa itu bukan upaya untuk kolonisasi, tapi sebuah gambaran bahwa wilayah jejaring pengaruh dari kerajaan Majapahit itu sebesar yang dikatakan oleh Gajah Mada tersebut begitu. Dan pengaruh itu bukan diciptakan oleh senjata, bukan oleh agresi, tetapi oleh kekuatan intelektual, mengkonsep sebuah PR masa lalu ya, public relation masa lalu, pencitraan masa lalu dalam bentuk theater state. Saat berada di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389, Kerajaan Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Sebagai kerajaan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Majapahit berhasil mengembangkan teknologi bahari dengan membuat berbagai kapal bercadik dan menggunakannya sebagai tumpuan utama kekuatan armada lautnya. Keberadaan kapal-kapal raksasa dengan 3 atau 4 layar yang dilengkapi meriam kecil yang disebut cetbang ini dikagumi kehebatannya oleh para penjelajah dunia di abad ke-14 seperti Rahib Odriko, Yonan de Marignoli, dan Ibnu Battuta. Kita tidak punya bukti tentang kapal yang dimiliki oleh Kerajaan Majapahit sebesar apa, karena sampai saat ini bukti arkeologisnya itu tidak ketemu. Tapi kalau kita bahasa sumber-sumber Cina itu menyebut tentang perahu yang disebut sebagai Kung Lun Po, gitu ya, perahu orang-orang Kunlun, orang-orang dari dunia Melayu, dunia Nusantara, itu bahkan disebutkan bisa memuat sampai 600 orang. Dan muatan barang itu sampai 10.000 ho. Nah, 1 ho itu setara dengan 10 skop. 10 skop gitu ya. Tapi itu bayangan yang real ya. Di bawah pimpinan Laksamana Empu Nala, Majapahit saat itu menempatkan puluhan kapal perang untuk menjaga keamanan perairan Nusantara dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Visi maritim pemerintah kerajaan Majapahit melemah setelah Gajah Mada dan Empu Nala wafat. Tatkala terjadi perang Parekrek pada tahun 1404 sampai 1406, sejumlah kapal Majapahit saling serang satu sama lain. Majapahit melemah. Armada Jawa yang tersisa hanya bisa menguasai perairan Laut Jawa dan jalur laut menuju Kepulauan Rempah-Rempah. Kesalahan terbesar kita ya pada abad ke-17 itu adalah meninggalkan laut gitu. Selepas runtuhnya Majapahit, kejayaan maritim sempat diambil alih Kesultanan Demak dengan kota Juwana sebagai bandar pelabuhannya. Namun, kekuatan armada laut Kerajaan Demak tidak pernah mencapai taraf sebesar dan sejaya armada laut Majapahit. Armada laut asing dari Tiongkok perlahan mulai menguasai jalur perdagangan di Nusantara, dan memasuki abad ke-15, para pelaut Eropa dari Spanyol dan Portugis juga mulai berdatangan merapat ke pantai-pantai Jawa. Belakangan, armada laut VOC Belanda ikut memperebutkan jalur perdagangan dan mencaplok sejumlah wilayah di Nusantara. Jadi kita sebenarnya agak surut ke belakang ketika kolonialisme masuk. Hubungan maritim yang sudah terbina dengan baik pada masa kerajaan-kerajaan itu, lalu memang agak disengaja rupanya dipaksa oleh kolonialisme, agak mungkin didorong malah ke wilayah pedalaman pulau, sehingga kita lebih memperhatikan sepertinya kita ini terpisah oleh laut gitu. Jadi pulau masing-masing. Padahal pada masa Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan Islam kita itu memang dihubungkan. Yang seperti digagas sekarang, poros maritim itu sudah terbuka. Dan sekarang mulai terbuka lagi dan mulai sadar lagi bahwa poros maritim itu sebenarnya penting untuk negara kepulauan seperti kita. Itu mutlak harus ada. Datangnya armada VOC yang menguasai sebagian besar wilayah Nusantara membuat visi maritim masyarakat kian memudar. Pemerintah kolonial Hindia Belanda
yang mewarisi kekuasaan VOC berupaya mengalihkan orientasi dan visi maritim masyarakat Nusantara ke daratan. Langkah ini dilakukan pemerintah kolonial Belanda untuk mengkerdilkan potensi masyarakat Nusantara yang pernah meraih kejayaan berkat visi maritim mereka di masa lalu. Bisa dikuasai Belanda. Pantai utara dikuasai setelah dihancur dulu ya, lemah, bisa dikuasai oleh apalagi oleh Amangkurat kedua atau keberapa dulu, diserahkan ketika dalam perang itu diserahkan pantai utara untuk oleh Amangkurat ya. Jadi pantai dikuasai oleh Belanda. Sudah dihancurkan sejak abad 17, tidak dimungkinkan lagi setelah abad 19. Jadi memang kultur sosialisme memaksa orang tinggal di desa-desa. Di sisi lain, untuk menguasai jalur perdagangan dan mengamankan kekuasaan mereka di wilayah Nusantara, pemerintah kolonial Belanda juga tak segan mengadopsi visi maritim yang dulu pernah dimiliki para pemimpin kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Memudarnya visi maritim sebagian besar masyarakat Nusantara ternyata berdampak panjang. Saat penjajahan kolonial Belanda berakhir dan Republik Indonesia berdiri, kedaulatan dan kejayaan bangsa Indonesia di lautan tak seketika bisa direbut kembali. Kesalahan terbesar kita ya pada abad ke-17 itu adalah meninggalkan laut gitu. Kalau itu kita lihat di dalam perspektif Jawa gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat pada negara-negara di luar Jawa, misalnya mulai dari Aceh sampai dengan Sulawesi, itu Anda akan lihat bahwa masa jayanya laut itu masih cukup lama berkembang gitu. Tetapi yang terjadi karena munculnya kekuatan darat ya, namanya inland state ya, negara pedalaman itu tadi dengan dukungan demografis yang luar biasa, maka lama-lama kemudian jiwa bahari itu hilang gitu. Visi maritim bangsa Indonesia sebagai bangsa pelaut dan kesadaran bahwa laut adalah sumber kekayaan dan kemakmuran sudah sepatutnya terus dijaga dan dikenali. Visi yang telah lama dilupakan ini kini terus menunggu untuk dihidupkan dan dikobarkan kembali.